Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta kesempatan kepada kita untuk terus menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengenal sosok Muhammad Rashid Ridho, seorang ulama sekaligus tokoh pembaharu Islam yang mengabadikan hidupnya untuk membangkitkan semangat umat melalui pendidikan, dakwah, dan pemikiran yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Perjalanan hidup beliau penuh dengan perjuangan. Berawal dari sebuah desa kecil di Lebanon, beliau tumbuh menjadi seorang ulama yang dikenal luas hingga ke berbagai penjuru dunia Islam. Pemikiran-pemikirannya masih menjadi inspirasi dalam dunia pendidikan hingga saat ini. Dalam video ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat sosok Muhammad Rashid Ridho melalui beberapa pembahasan yang akan disampaikan oleh para pemateri. Pemateri pertama mengenai identitas diri Muhammad Rashid Ridho akan disampaikan oleh Khairiyatul Mukarramah. Selanjutnya, materi tentang pendidikan Muhammad Rashid Ridho akan dipaparkan oleh Rima Niana Sari. Kemudian, Nur Afifah akan menjelaskan pokok pemikiran pendidikan Muhammad Rashid Ridho. Berikutnya, Hasaniatur Rahmaniyah akan menyampaikan tujuan pendidikan menurut Muhammad Rashid Ridho. Dan sebagai penutup, Fa'iqatul Himmah akan membahas metode pendidikan dan peran guru menurut Muhammad Rashid Ridho. Semoga melalui kisah dan pemikiran beliau, kita dapat mengambil hikmah, menumbuhkan semangat untuk terus belajar, serta menjadi generasi yang berilmu. Mari kita simak bersama perjalanan inspiratif Muhammad Rashid Ridho, berakhlak mulia dan mampu memberikan manfaat bagi umat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammad Rashid Ridho, yang mana beliau lahir pada tahun 1865, wafat tahun 1935. Beliau adalah seorang ulama, pemikir dan tokoh pembaru Islam yang lahir di Kolamun, Tripoli, Lebanon. Ia merupakan sekaligus penerus pemikiran Muhammad Abduh dalam gerakan pembaruan Islam. Melalui majalah Al-Manar dan berbagai karya tulisnya, Rashid Ridho berperan penting dan menyebarkan gagasan pembaruan pendidikan dan pemikiran Islam yang mana berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ia wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1935. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang perjalanan pendidikan Rashid Ridho, salah satu tokoh pembaru Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam. Yang pertama, Rashid Ridho berguru kepada ayahnya sejak masih kecil. Ayahnya menjadi guru pertama yang mengajarkan berbagai dasar ilmu agama, seperti membaca Al-Quran, memahami ajaran Islam, beribadah dengan benar, dan memiliki akhlak yang baik. Dari didikan ayahnya ini, Rashid Ridho tumbuh menjadi anak yang rajin belajar, disiplin, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu, Rashid Ridho melanjutkan pendidikannya di sekolah tradisional Tripoli, Lebanon. Di sekolah ini, ia mempelajari berbagai ilmu keislaman seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, serta bahasa Arab. Selain belajar ilmu agama, ia juga mulai mengenal berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Pengalaman belajar di Tripoli membuat cara berpikirnya semakin luas dan terbuka. Ia mulai menyadari bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kemajuan umat Islam. Nah, selanjutnya, perjalanan hidup Rashid Ridho semakin berkembang ketika ia dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaru Islam dari Mesir. Muhammad Abduh mengajarkan bahwa umat Islam harus memahami agama dengan baik, tidak hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa berpikir, tetapi juga menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Nah, menurut beliau,
Islam mendorong umatnya untuk terus belajar, berpikir kritis, dan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Pemikiran tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar bagi Rasyid Ridho. Ia kemudian melanjutkan perjuangan gurunya dengan menyebarkan gagasan tentang pentingnya pendidikan, pembaruan pemikiran Islam, dan semangat untuk terus belajar. Melalui berbagai tulisan dan dakwahnya, Rasyid Ridho mengajak umat Islam untuk menjadi generasi yang berilmu, berpikir maju, dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pokok pemikiran pendidikan menurut Rasyid Ridho. Ada 5 pokok pemikiran utama yang beliau sampaikan. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut Rasyid Ridho, Al-Quran dan Sunnah harus menjadi dasar utama dalam pendidikan Islam. Beliau berpendapat bahwa salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah karena banyak yang meninggalkan ajaran Islam yang murni dan lebih mengikuti kebiasaan atau pendapat tanpa dasar yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan harus mengarahkan peserta didik agar memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Rasyid Ridho tidak setuju jika ilmu agama dipisahkan dari ilmu umum. Menurut beliau, keduanya sama-sama penting dan harus dipelajari secara seimbang. Ilmu agama akan membentuk keimanan dan akhlak, sedangkan ilmu umum membantu manusia mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan sosial. Dengan menguasai keduanya, umat Islam diharapkan tidak tertinggal dari bangsa lain. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad itu merupakan usaha sungguh-sungguh menggunakan akal untuk memahami dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ketika suatu persoalan belum dijelaskan secara langsung, Rasyid Ridho mendorong umat Islam agar tidak hanya mengikuti pendapat lama secara membabi buta, tetapi juga berani berpikir kritis dan mencari solusi terhadap persoalan baru dengan tetap berpegang pada ajaran Islam. Menurut Rasyid Ridho, tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan seseorang, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia. Orang yang berilmu harus memiliki sifat jujur, amanah, bertanggung jawab, disiplin, dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi, ilmu dan akhlak harus berjalan bersama. Kelima, pendidikan bagi perempuan. Ridho itu juga mendukung pendidikan bagi perempuan. Beliau berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan seperti laki-laki, karena perempuan merupakan pendidik pertama bagi anak-anak di dalam keluarga. Dengan pendidikan yang baik, perempuan dapat melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlak. Namun, beliau juga menekankan bahwa pelaksanaan pendidikan tetap harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menjaga adab. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan menurut Rasyid Ridho. Ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu membentuk manusia beriman, yang kedua berilmu, yang ketiga berakhlak, dan yang keempat produktif. Yang pertama yaitu membentuk manusia yang beriman, yang mana menurut Rasyid Ridho pendidikan itu harus menjadikan manusia memiliki akidah yang kuat dan menjadikan Al-Quran serta Sunnah itu sebagai pedoman hidup. Kedua, membentuk manusia yang berilmu. Rasyid Ridho menolak pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum, karena menurut beliau keduanya itu harus dipelajari secara seimbang agar umat Islam mampu menghadapi perkembangan zaman. Ketiga yaitu membentuk manusia yang berakhlak mulia. Pendidikan ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang baik sesuai ajaran Islam. Dan yang terakhir yaitu membentuk manusia yang produktif, yang mana menurut Rasyid Ridho, ilmu itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendidikan itu harus menghasilkan individu yang mampu bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi kemajuan umat. Kesimpulan dari sini yaitu tujuan pendidikan, keamanan yang kokoh, ilmu pengetahuan yang luas, akhlak yang mulia,
mulia, serta kemampuan berkarya dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tapi juga pada pembinaan spiritual, moral, dan keterampilan hidup, sehingga tercipta generasi yang mampu memajukan agama, bangsa, dan peradab. Selanjutnya yaitu metode dan guru. Rosyid Ridho sangat menentang sekali metode taklid, yakni metode yang tanpa ada dasarnya. Ia menawarkan metode yang mengharuskan semua siswanya, peserta didiknya harus bersifat kritis dan kreativitas. Tidak hanya hafalan, tetapi harus ada dialog dan diskusi, yaitu proses pembelajaran dua arah antara guru dengan murid, serta antar murid, untuk memecahkan suatu masalah atau memahami suatu konsep secara mendalam. Tidak hanya berdiskusi, murid juga diajak untuk mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan sendiri suatu fenomena dengan melakukan penelitian atau terjun langsung ke lapangan. Bagi Rosyid Ridho, kedudukan guru tidak hanya sebatas muallim, tidak hanya sebatas pengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai murabbi atau pemelihara, dan juga sebagai mursyid, yaitu pembimbing spiritual dan akhlak. Mana guru menempatkan dirinya sebagai figur sentral yang seluruh ucapannya, tindakannya, dan integritas hidupnya layak ditiru oleh peserta didik. Rosyid Ridho juga menegaskan bahwa guru yang ideal itu yaitu mereka yang menguasai ilmu agama sekaligus peka terhadap perkembangan ilmu umum dan juga memiliki akhlak yang luhur serta konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Jika seorang guru menginginkan muridnya itu jujur, disiplin, kritis, maka guru tersebut harus menerapkan sifat-sifat itu terlebih dahulu dalam kesehariannya. Bismillahirrabbilalamin. Demikianlah pemaparan materi mengenai pemikiran pendidikan Muhammad Rosyid Ridho yang telah disampaikan oleh para pemateri. Semoga dari perjalanan hidup dan pemikiran beliau kita dapat mengambil banyak pelajaran. Muhammad Rosyid Ridho telah memberikan teladan bahwa pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta siap menghadapi perkembangan zaman. Kami berharap materi yang telah disampaikan telah menambah wawasan dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus semangat dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Atas nama seluruh kelompok, kami mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyimak video presentasi ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penyebutan materi. Saya, Hikmatun Nafisa selaku moderator, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dengan demikian, saya pamit undur diri. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin.